Kita bikin negara ini pernah juga ada wacana presiden seumur hidup. Iya. Terus di era Orde Baru yang menolak presiden seumur hidup, tapi pada kenyataannya tetap 32 tahun. Iya, berkuasa. Ya kan? Nah, kemudian sekarang dibatasi 2 periode. Terus ini ada otak-atik lagi ya. Saya merasa hasrat ini belum berubah dari kerajaan sampai hari ini. Iya. Atau begini Mas Barit, jangan-jangan kebijakan ini perlu justru lahir secara nasional. Ya jelas kebijakan utamanya dari nasional ini. Iya. Terutama soal pembaharuan sistem gitu, agar bisa merespon tadi tidak hanya soal-soal tentang penataan tanah, reforma agraria agar petani kembali mendapatkan hak-haknya dan semuanya. Ini perlu ada semacam revolusi total atau sedikit pembaharuan di sistem mekanisme pemerintahan kita, demokrasi kita ini secara nasional. Belakangan ini ada upaya-upaya menunda pemilu, memperpanjang 3 periode. Apakah ini ada jangan-jangan mereka ingin terus melanggengkan kekuasaan yang outputnya seperti ini, atau ada gagasan baru untuk bisa lebih mendorong ini bisa segera terwujudkan itu kebaikan-kebaikan? Ya, kebaikan apapun tanpa dikontrol bisa jadi tidak menjadi kebaikan. Jadi sebaik-baiknya kekuasaan yang baik, dia tetap harus dikontrol dan dibatasi. Jadi lebih tepatnya bagaimana nih? Saya tadi tanggung jawab seorang dokter ini mumpung saya ketemu untuk membaca tadi. Ini aktual loh Mas Barit, menunda pemilu atau memperpanjang 3 periode. Saya harus disclaimer, saya dukung Jokowi. Saya dukung Jokowi karena saya lihat Jokowi akan melakukan perubahan. Termasuk dalamnya, bahkan di awal-awal dulu saya pernah menjadi bagian dari, mungkin nggak tercatat gitu, tapi saya pernah menjadi narasumber di salah satu narasumber terkait soal reforma agraria terutama di Jawa di tim transisi. Jadi JK. Artinya sebetulnya saya pendukung Jokowi. Iya. Tapi saya tetap minta pertanggongjawaban ilmiah dokter, terlepas panjenengan pendukung atau tidak gitu kan? Karena saya mendukung Jokowi. Dan menurut saya, pandangan saya bahwa pemimpin yang baik itu berarti yang bisa menghasilkan pemimpin yang lebih baik dari dirinya. Dan sebaik-baiknya kita menjadi pemimpin dan niat kita baik itu, kita harus membatasi diri kita, takutnya kebablasan. Nanti ya kalau mau ditafsirkan mungkin kalau vulgarnya saya ingin bilang nggak perlu nunda pemilu. Iya. Laksanakan pemilu tetap di 2024 dan nggak perlu 3 periode juga. Oh. Jadi kalau tetap konstitusional gitu kan. kalau dulu kan raja untuk melanggengkan kekuasaan diwariskan kepada anak, bahkan sampai tidak terbatas. Nah, kemudian demokrasi menolak. Tapi kemudian sejak kita bikin negara ini pernah juga ada wacana presiden seumur hidup. Terus di era Orde Baru yang menolak presiden seumur hidup, tapi pada kenyataannya tetap 32 tahun. Berkuasa. Nah, kemudian sekarang dibatasi 2 periode. Terus ini ada otak-atik lagi ya. Saya merasa hasrat ini belum berubah dari kerajaan sampai hari ini. Iya, maka orang kalau berkuasa itu kan enak. Enak ya Mas ya. Puasa itu jelas enak, mau apa aja bisa dipenuhi. Iya. Jadi kekuasaan yang enak itu karena berhubungan dengan publik ya harus dibatasi. Iya. Kita kagum pada Bung Karno, beliau adalah proklamator. Tapi ketika dia mau seumur hidup ya nggak boleh. Udah ada Soeharto, harusnya Soeharto kalau 2 periode
saya yakin namanya akan naik. Iya. Setidaknya bagi pendukung-pendukung. Iya, Tapi iya, karena bablas lagi, Maka harus dibatasi. lo SBY. Iya. Orang mungkin menilai tetap SBY menjaga demokrasi, banyak yang mengaku. Iya. Nah kalau nanti Jokowi lanjut, ini kan bahaya tuh. Ingat nggak ketika Soeharto diomong bahwa ini bapak lah, rakyat menghendaki bapak kembali memilih. Padahal waktu itu kabarnya Soeharto sebelum hilang. Iya. Saya lepas aja karena saya sudah tua dan lain sebagainya. Akhirnya dijungkalkan. Nah, sebagai pendukung Jokowi, saya tidak ingin Jokowi diperlakukan begitu. Iya. Maka siapkanlah 2024, beri ruang para calon pemimpin-pemimpin ini untuk mereka melakukan aksinya sehingga kemudian kelihatan di 2024 kita mau milih siapa. Oh gitu. Ada kelalaian-kelalaian ya di dalam hasrat manusia ya. Kalau dalam dunia tinju misalnya, itu karena sedang mungkin baik, mungkin berprestasi, tapi kalau dia kemudian menuruti keinginannya untuk tetap eksis di panggung, itu bisa sampai kepada berhentinya pas KO. Mending pas jaya-jayanya menggantung sarung sehingga ketika sudah tidak ada di petinju dalam keterhormatan, kan maksudnya itu. Itu kan jadi meminimalisir korban-korban. Kalau saya boleh pinjam tesisnya Peter L. Belger itu kan tentang piramida korban manusia, itu kan bisa kita analogikan juga, saya pinjam bahwa setiap kekuasaan juga akan melahirkan tumbal-tumbal ini gitu kan. Ya agar tumbal-tumbal yang dikorbankan ini tidak terlalu berkepanjangan, segeralah disadari ada perbaikan-perbaikan. Mekanisme demokrasi kita sebetulnya sudah mengarah ke situ kan, Mas? Iya, sudah mengarah gitu. Jadi seandainya ini analogi lain, seandainya Rossi tetap balapan lagi tahun kemarin, udah pasti dia kalah. Untungnya dia down banget sudah berhenti. Padahal kalau ketika dia menjelang itu jaya-jayanya dia langsung berhenti, mungkin akan lebih bagus lagi. Nah, kemarin dia lumayan sadar bahwa kayaknya di lomba Rossi apa Mark Marquez? Rossi. Oh, Rossi ya. Mark Marquez masih bisa. Rossi ya. Rossi kan kemarin ya udahlah dia berhenti terus kan selesai gitu ya. Kan tidak lagi ambruk-ambruknya. Coba lagi ambruk-ambruknya dia udah nggak dianggap sama sekali. Gitu ya. Jadi menurut saya kalau memang Jokowi sekarang masih oke, kan akan dikenang dengan lebih baik. Ketimbang nanti konangan elek. 3 periode maupun ditunda pemilunya dengan alasan apapun,